Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi di mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, pada materi ini untuk pertemuan ke-6 berjudul penyajian data. Nah, data adalah kumpulan keterangan dalam satu penelitian yang dapat digunakan dasar kajian. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dibagi atas dua bagian. Pertama, data cacahan atau data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara membilang. Misal, data tentang banyak anak dalam keluarga. Nah, lanjut yang kedua, data ukuran atau data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Misal, data tentang ukuran berat badan siswa kelas 9A. Kita lanjut slide berikutnya. Yang kedua, data kualitatif. Data yang bukan berbentuk bilangan. Misal, menurut penyajiannya, menurut pengukurannya, menurut sumbernya, menurut cara memperolehnya. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, bertanya langsung. Kedua, observasi. Ketiga, eksperimen. Nah, yang keempat, mencari data dari sumber lain. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu penyajian data secara grafik atau diagram. Ada beberapa diagram, yaitu pertama, diagram lambang. Kedua, diagram lingkaran. Ketiga, diagram batang. Keempat, diagram garis. Kita lanjut, diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang adalah diagram yang menyajikan data menggunakan gambar dengan jumlah yang besar dan telah dibulatkan, disebut juga dengan diagram gambar. Contoh soal, buatlah gambar diagram lambang dari data berikut. Data penjualan sapi perah selama 4 tahun di PT Maju Mundur. Nah, itu grafiknya. Di tahun 2007 jumlah sapi 7.000 ekor. Di tahun 2008 jumlah sapi 10.000 ekor. Di tahun 2009 9.000 ekor sapi. Di tahun 2010 jumlahnya 12.000 ekor sapi. Yang diminta diagram lambang penyelesaian. Nah, di situ saya sudah terterakan tabel bahwasanya tahun 2007 kita anggap satu sapi itu 1.000, maka lambang di tahun 2007 jumlah sapi itu ada 7.000 ekor, maka satu sapi itu 1.000, maka di situ pada tahun 2007 lambang sapi itu ada 7. Karena 7 kali 1.000 7.000. Nah, lanjut tahun 2008 di situ jumlah sapinya 10.000 ekor, berarti ada 10 sapi. Di tahun 2009 jumlah sapinya 9.000 ekor. Nah, tahun 2010 itu ada 12.000 ekor sapi. Berarti lambangnya di situ ada 12 gambar sapi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang kedua, diagram lingkaran.
Diagram yang digunakan atau menggunakan daerah lingkaran untuk menggambar atau membandingkan besar ukuran data. Bagian-bagian dari keseluruhan data harus dinyatakan dalam persen. Contoh soal, sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Itu dia diagramnya. Nah, jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul yang dibentuk dalam diagram lingkaran seperti di atas, berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Kita jawab, diketahui total siswa 42 siswa, ekskul basket 10 siswa, ekskul bola 5 siswa, ekskul silat 10 siswa. Ditanyakan siswa yang tidak mengikuti ekskul, maka rumusnya jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Siswa yang tidak mengikuti ekskul sama dengan total siswa dikurang dalam kurung ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. Nah, kita jawab sama dengan total siswa tadi 42 siswa dikurang siswa yang mengikuti ekskul basket ada 10 siswa ditambah siswa yang mengikuti ekskul bola ada 5 siswa ditambah total siswa yang mengikuti ekskul silat. Nah, ada 10 siswa, kita jumlah 42 siswa dikurang 10 tambah 5, 15 tambah 10 sama dengan 25, maka 42 siswa dikurang 25 siswa sama dengan 17 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali adalah 17 siswa. Ketiga, diagram batang. Penyajian data yang diagram berbentuk persegi panjang vertikal atau tegak ataupun persegi panjang horizontal mendatar. Contoh soal, setelah pelaksanaan sensus penduduk di suatu kelurahan, maka diketahui jumlah warga dalam setiap RT adalah sebagai berikut. RT 01 pria berjumlah 70 jiwa dan wanita jumlahnya 90 jiwa. RT 02 pria berjumlah 60 jiwa sedangkan wanita 80 jiwa. RT 03 pria berjumlah 60 jiwa, wanita berjumlah 75 jiwa. RT 04 pria berjumlah 40 jiwa, wanita berjumlah 65 jiwa. Nah, jika data tersebut dibuat dalam diagram batang, maka akan menjadi seperti ini. Penyelesaian diagram batang. Nah, situ dia. Di situ dimisalkan warna biru itu jumlah pria, sedangkan yang merah itu wanita. Sudah tampak jelas dia bentuk diagram batangnya. Oke. Kita lanjut diagram garis. Cara penyajian data dengan menggunakan diagram yang berbentuk garis, di mana garis itu diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik pada bilangan. Contoh soal, pada akhir 1995 sampai 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Nah, di tahun 1995 jumlah mobil yang terjual ada 15. Di tahun 1996 ada 18 mobil yang terjual. Di tahun 1997 ada 27 mobil yang terjual. Di tahun 1998 ada 21 mobil yang terjual. Di tahun 1999 ada 18 mobil yang terjual. Di tahun 2000 ada 30 mobil yang terjual. Di tahun 2001 ada 32 mobil yang terjual. Di tahun 2002 ada 20 mobil yang terjual. Di tahun 2003 ada 17 mobil yang terjual. Di tahun 2004 ada 15 mobil yang terjual. Yang dimintakan diagram garis. Maka pembuatan diagram garis pada contoh soal di atas adalah
Di situ sudah ada tabelnya, diagram garis itu seperti apa. Sudah jelas gimana caranya ya. Mungkin sampai sini saja dari penjelasan materi ke-6. Maka jika ada kekurangan, saya minta maaf dan saya memohon kepada Allah, saya memohon ampunan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.